Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah kewirausahaan. Kami akan mempresentasikan mengenai masalah pengangguran. Dan di sini juga ada anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Afif Alvito dengan NPM 001, ada juga Permadi Nugroho dengan NPM 018, dan ada juga Nizar Bayhaqi dengan NPM 029. Dan ini materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada konteks, yaitu kapan masalah tersebut terjadi, dan yang kedua ada masalah, dan yang ketiga ada alternatif, dan yang keempat ada pelanggan, dan yang kelima ada dampak emosional, dan yang kelima ada dampak yang dapat dikuantifikasi, dan yang ketujuh ada kekurangan alternatif. Dan materi yang pertama yaitu tentang konteks, saya akan menjelaskannya, yaitu kapan masalah tersebut terjadi. Masalah ini dapat terjadi pada siapa saja karena masalah ini sangat banyak terjadi di kalangan mahasiswa yang baru lulus kuliah atau bisa disebut first graduation, tetapi ada juga di kalangan orang tua yang sudah bekerja tetapi harus terkena PHK, dan ini juga dapat menyebabkan pengangguran. Dan ini juga dikarenakan lapangan pekerjaan yang sangat minim sehingga terbentuklah masalah ini, karena di negara Indonesia ini sendiri dapat kita lihat bahwa banyak sekali pengangguran yang belum diterima oleh perusahaan yang dilamar. Belum lagi karena adanya COVID-19 yang menyebabkan setiap perusahaan pabrik harus meng-PHK karyawannya karena perusahaan pabrik tidak bisa berjalan akibat adanya COVID-19 tersebut, sehingga membuat meningkatnya pengangguran tersebut. Dan yang kedua yaitu masalah. Apa akar permasalahannya? Akar dari permasalahan ini yaitu karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada, sedangkan mahasiswa yang baru lulus atau wisuda ini sangat banyak. Oleh karena itu, pengangguran ini dapat terjadi dan juga adanya perbedaan pandangan terhadap kawasan industri dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kemampuan seseorang. Oleh karena adanya pengangguran ini sendiri, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial dan ekonomi. Karena adanya pengangguran, banyak sekali masalah sosial yang terjadi seperti pencurian, perampokan, hingga pembunuhan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Permadi Nugroho. Yang ketiga ada alternatif. Apa yang pelanggan lakukan untuk masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah pengangguran, pelanggan dapat melakukan beberapa hal antara lain. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat memberdayakan agar dapat keluar dari pengangguran dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, mendorong lahirnya wirausaha baru. Salah satu solusi jitu untuk mengatasi masalah pengangguran di daerah perkotaan adalah dengan mencetak wirausaha baru. Dengan cara ini, warga bisa memperoleh penghasilan secara mandiri tanpa harus menunggu lowongan kerja dari pihak lain. Yang ketiga, penguatan mutu pendidikan vokasi. Pendidikan dan pelatihan vokasi dinilai strategi sebagai salah satu cara mengatasi pengangguran. Penguatan mutu pendidikan vokasi di sekolah menengah kejuruan atau SMK dilakukan dengan meluncurkan program SMK Pusat Keunggulan, SMK PK tahun 2021. Yang keempat, menyelenggarakan bursa tenaga kerja atau job fair. Bursa tenaga kerja ini merupakan tempat yang dapat mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang kelima, manfaat kreativitas. Ketika sedang kesulitan mendapatkan modal, solusi kreatif adalah dengan menjalin kerjasama dengan pemasok agar bisa menggunakan pembayaran. Dalam mengatasi masalah pengangguran, terjadi penanganan secara kompleks dan multi pendekatan. Yang keempat, pelanggan. Siapa yang paling sering mengalami masalah? Dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, pengangguran lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Selain itu, angka pengangguran cukup tinggi yang dihadapi oleh tenaga kerja muda usia 15 sampai 24 tahun. Jauh lebih tinggi dari angka rata-rata penurunan secara nasional. Meskipun demikian, pengangguran wanita menurun secara drastis, bahkan mulai mendekati angka pengangguran pria. Yang kelima, dampak emosional. Bagaimana perasaan pelanggan?
Dampak emosional dari masalah pengangguran dapat sangat merugikan kesehatan mental seseorang. Beberapa pengangguran terhadap kesehatan mental yang dapat terjadi dengan depresi, kecemasan, stres, dan bahkan dapat menyebabkan kematian karena bunuh diri. Selain itu, pengangguran juga dapat memicu ketidakstabilan sosial karena individu yang mengalami pengangguran cenderung lebih rentan terlibat dalam kegiatan sosial yang merugikan masyarakat. Dalam psikologis, pengangguran meliputi depresi, kecemasan, dan stres. Kondisi ini terjadi ketika seseorang mengalami pengangguran dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nizar Bayhaqi. Ya, yang keenam, dampak yang dapat dikuantifikasikan. Apa dampak yang dapat diukur? Tingkat pengangguran kerja diukur sebagai presentasi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran terbuka pada suatu wilayah bisa didapatkan dari presentasi membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga Februari 2023, jumlah pengangguran sebanyak 7,99 juta orang, merosot 410.000 orang dalam Februari 2022, sejumlah 8,40 juta orang. Yang ketujuh, kekurangan alternatif. Apa kerugian dari alternatif tersebut? Yang pertama, kerugian dari alternatif tersebut adalah kerugian dari pemberdayaan masyarakat. Sering terjadi perbedaan pendapat antara satu orang dengan lainnya sehingga muncul konflik baru. Yang kedua, kekurangan dari mendorong lahirnya wirausahaan baru adalah ketakutan untuk memulai, keterbatasan modal, kurangnya pengetahuan dalam berbisnis. Yang ketiga, kekurangan dari penguatan mutu pendidikan vokasi adalah kurangnya pengakuan sosial. Pendidikan vokasi sering kurang mendapatkan pengakuan sosial yang sama dengan pendidikan akademik. Ini dapat mengakibatkan stigma negatif terhadap siswa vokasi dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Tidak selalu menjamin keterampilan yang relevan. Meskipun pendidikan vokasi dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, tidak selalu dapat menjamin bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Yang keempat, kekurangan dari penyelenggaraan bursa tenaga kerja atau job fair adalah munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja, munculnya kegiatan percalonan tenaga kerja, tidak efisien secara lingkungan. Job fair sering melibatkan perjalanan dan konsumsi sumber daya seperti kertas, brosur, dan energi yang tidak selalu ramah lingkungan. Keterbatasan geografis, job fair biasanya terjadi di lokasi tertentu yang bisa menjadi kendala bagi mereka yang berada jauh dari lokasi tersebut. Yang kelima, kekurangan dari pemanfaatan kreativitas adalah tidak efisien. Beberapa ide kreatif mungkin tidak praktis atau memerlukan sumber daya yang berlebihan untuk diimplementasikan. Pengeluaran yang tinggi, beberapa bentuk kreativitas seperti seni atau riset bisa memerlukan biaya yang tinggi untuk peralatan atau sumber daya. Stres dan tekanan. Proses kreatif dapat menjadi stres jika terlalu banyak tekanan atau harapan yang ditempatkan pada hasilnya. Ya, untuk selanjutnya akan kembali ke Vita. Baiklah,
Kemungkinan hanya ini yang dapat kami sampaikan dari materi tersebut. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.